Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, di sini mungkin hanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya tidak ingin bercanda dalam sesi ini. Jadi bisa dibilang agak sedikit serius. Jadi jika teman-teman sekalian mengharapkan lelucon dari saya, maka mungkin teman-teman tidak akan mendapatkan itu pada hari ini. Oke, di sini saya akan bicarakan 2 poin saja. Yang pertama ini tentang sekolah dan yang kedua mengenai tentang kebiasaan. Nah, mengapa kedua topik ini saya bahas? Sebab ini berhubungan dengan apa yang sedang kita jalani sekarang. Pertama, sekolah. Apa sih itu sekolah? Dan mengapa kita sekolah? Bagaimana jika kita tidak sekolah? Mungkin pertanyaan itu sering muncul dalam benak kita, atau mungkin pernah muncul sekilas tentang mengapa kita harus sekolah, apa itu sekolah, dan bagaimana jika kita tidak sekolah. Nah, sekarang kita sudah bersekolah dan bahkan sekarang kita sedang dalam fase menamatkan sekolah, atau mungkin beberapa waktu lagi kita tidak bersekolah lagi di SMA kita tercinta sekarang. Nah, apa itu sekolah? Mungkin sebagian orang menganggap bahwa sekolah merupakan tempat mencari ilmu. Mungkin itu benar, itu tidak salah, itu benar. Namun sekolah bukan hanya mencari ilmu, tapi juga mempererat hubungan sosial terhadap teman, guru maupun lingkungan. Mengapa kita harus sekolah? Apakah sekolah itu penting? Menurut saya sekolah penting, atau menurut saya sendiri sekolah merupakan keharusan bagi setiap anak. Mengapa? Karena jika kita tidak bersekolah, maka kita tidak akan menemukan ikatan sosial yang lebih luas daripada sekolah. Nah, poin ketiga, bagaimana jika kita tidak sekolah? Ini mungkin sebagian dari orang-orang memilih bahwa mereka tidak ingin bersekolah dan hanya ingin melakukan sekolah dari rumah, atau biasa disebut dengan homeschooling ya bahasanya, atau bersekolah dari rumah. Nah, kebanyakan yang melakukan hal demikian merupakan golongan kelas atas atau orang-orang kelas atas, seperti artis atau selebriti yang tidak ingin mencampuri anaknya ke sekolah dengan berbagai alasan. Mungkin takut terpengaruh dengan hal negatif ataupun hal lainnya. Namun ini merupakan pilihan setiap individu bahwa sekolah mungkin harus atau tidak harus. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita menyepelekan sekolah atau kita menyepelekan sesuatu bagian dari sekolah, yakni pendidikan. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang sangat menyepelekan apa itu pendidikan. Padahal pendidikan merupakan kunci dan fondasi suatu negara bisa berdiri. Bayangkan jika generasi tua yang akan datang telah punah atau telah usai masa jabatannya, maka yang akan menggantikan adalah kita yang sekarang. Maka dengan pendidikan yang kita dapatkan, hal yang kita dapatkan dari sekolah, itu akan menjadi fondasi bagi negara untuk berkembang, atau entah itu menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik ke depannya, tergantung bagaimana generasi sekarang menyikapinya. Nah, di sekolah mungkin kita sering mendapati bahwasanya seorang berpendapat nilai itu tidak penting, atau ujian saya hari ini dalam sebuah kertas tidak akan menentukan masa depan saya. Nah, mungkin kalimat ini bisa bernilai benar, juga bisa bernilai salah. Mengapa? Karena itu tergantung lagi daripada proses. Nah, kebanyakan dari kita sekarang mungkin menjunjung tinggi apa itu nilai. Menjunjung tinggi bahwa nilai adalah segalanya. Namun yang perlu diketahui bahwa tujuan kita bersekolah ialah mendidik kita menjadi manusia. Bagaimana cara kita berperilaku, bersosial kepada orang lain, atau bersosial kepada orang yang lebih tua, atau mungkin mengambil sedikit lebih banyaknya manfaat dari kita sekolah, atau pelajaran yang tentu kita sukai. Mengapa kita diharuskan belajar seluruh mata pelajaran?
Padahal kita hanya setiap manusia mungkin tidak bisa mempelajari semua pelajaran itu. Itu karena kita ditempa agar kita bisa mencari apa yang kita minati setelah ini. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran untuk kuliah setelah ini, atau bekerja, atau mungkin melanjutkan hubungan cintanya, terserah pilihan masing-masing. Nah, itulah mengapa sekolah merupakan hal yang penting bagi saya, dan pendidikan merupakan hal utama bagi saya untuk saya capai ke depannya. Dan saya harap teman-teman sekalian setelah ini bisa melanjutkan pendidikannya dan tidak melupakan apa yang telah kita alami selama masa SMA, dan teman-teman sekalian yang telah kita kenal selama ini. Jangan hanya sampai kita mengejar pendidikan, tapi kita lupa akan sosial yang telah kita bangun. Padahal sosial sendiri merupakan hal yang paling penting bagi manusia itu sendiri. Sebab secara alami manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya. Nah, bicara mengenai poin kedua tentang kebiasaan. Mungkin kita selama ini sering menghabiskan waktu dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tidak bermanfaat. Nah, saya juga menyadari hal itu setelah saya menemukan apa tujuan saya hidup, apa tujuan saya setelah ini. Terkadang kita pulang ke rumah dari sekolah, menghabiskan waktu kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif bagi kita. Contohnya kita main game, atau kita mungkin malam-malam, setiap malam kita nongkrong bareng teman-teman sekalian. Nah, hal ini mungkin telah kita lewati atau telah kita jalankan mengenai fase-fase hal tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa kebiasaan yang kita lakukan sekarang itu akan membentuk pribadi kita ke depannya. Mau seperti apa dan bagaimana ke depannya nanti. Sebagai contoh, jika seseorang ingin masuk perguruan tinggi, maka dia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya seperti bermain game, tidur di siang hari, atau bahkan mengurangi jam tidurnya hanya untuk belajar agar dia mendapati apa tujuan yang ingin ia capai. Tentu hal ini perlu pengorbanan, tentu hal ini perlu effort besar atau perjuangan yang besar untuk mengubah kebiasaan yang buruk atau menjadi kebiasaan yang lebih baik. Sebagai contoh, saya dulu mempunyai kebiasaan yang buruk seperti bermain game. Saya itu dulu suka bermain Mobile Legends. Bahkan dari pagi sampai malam, mungkin saya pernah dalam satu hari itu bermain game 12 jam. Karena apa? Karena saya mengejar sesuatu yang fana. Mungkin dari kita banyak berpikir hal ini merupakan hal yang termudah dalam mencapai kesuksesan. Tapi perlu digarisbawahi lagi, yang melakukan hal yang sama dengan kita itu ada banyak, ada jutaan orang atau bahkan ribuan orang di Indonesia melakukan hal yang sama. Nah, kita tentu harus menempuh jalan yang berbeda atau jalan yang lebih sulit daripada hal ini. Dan itu merupakan kebiasaan lama yang saya sesali sekarang, dan kebiasaan yang baru, kebiasaan yang lebih baik itu akan membentuk pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan saya pernah menemukan kata-kata di internet, dan ini sangat berhubungan dengan kita. Itu bunyinya seperti ini: jika Anda ingin hidup yang mudah, hidup yang sulit, maka pilihlah pilihan yang mudah. Sebagai contoh, kita mungkin sekarang nonton Netflix, nonton drakor, atau menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Nah, hal ini mungkin akan menjadi batu sandungan bagi kita untuk di masa depan. Tentu dengan hal ini kita tidak mempunyai bekal apapun untuk menghadapi masa depan. Nah, ini menjadikan masa depan kita menjadi sulit. Nah, jika kita ingin hidup yang mudah, maka kita pilihlah pilihan yang sulit. Pilihan itu seperti apa? Seperti misalkan seseorang ingin menjadi abdi negara, tentu dia harus berlatih fisik, dari mulai fisik, akademik, atau bahkan hal lain yang tidak kita ketahui bagaimana pola latihannya dibentuk. Nah, kata-kata ini sangat menampar saya waktu itu. Oh, benar juga. Mengapa saya baru menyadari hal itu? Nah, ini ada kata-kata lagi yang sangat berhubungan.
kita di masa depan tergantung dengan pilihan yang kita pilih pada hari ini. Dan kita sekarang merupakan hasil daripada pilihan-pilihan kita di masa lalu. Nah, jika kalian mendapati teman-teman kalian yang mungkin jago olahraga atau jago berenang, ketahuilah mungkin dia pernah memilih jalan yang berbeda dari kalian. Sebagai contoh, ada teman kita yang jago berenang atau ahli dalam berenang. Nah, tentu saja dia sudah melalui proses-proses yang panjang, mulai dari berlatih berenang, berlatih dasar berenang, dan hal semacamnya. Dan hal itulah yang harus kita pikirkan dengan matang-matang, teman-teman sekalian. Apapun pilihan kita hari ini dan apapun hasilnya ke depan, tentu tidak ingin kita sesali. Dan saya harap masa-masa SMA ini lebih banyak pilihan yang kita banggakan daripada pilihan yang kita sesali pada masa lampau. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman sekalian mendapati kiat bermanfaat daripada ini, alhamdulillah. Dan jika banyak salah kata, saya mohon maaf terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.